Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aulia Iksan Zain, NIM 1866031. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Arif Rahman Setiono, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Profesi dan Kewirausahaan. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab. Alasan Anda memilih kuliah di jurusan arsitektur? Kenapa saya kuliah di arsitektur? Karena saya sudah memiliki cita-cita terhadap dunia arsitektur dari sejak SMP. Saya udah bercita-cita kuliah arsitektur, tetapi semenjak itu cita-cita saya sering berubah-ubah. Misal SD pengen menjadi guru, SMP di arsitektur. Waktu zaman SMA saya ingin menjadi desain grafis atau ilustrator. Lalu di kelas 3 akhir-akhir gitu berpikiran untuk mengambil arsitektur saja. Apakah arsitektur merupakan pilihan pertama? Mengapa? Kalau bukan pilihan pertama, apa pilihan pertama dan mengapa? Kebetulan arsitektur adalah pilihan pertama saya. Saya pertama mengambil di UIN. Apakah ketika memilih jurusan arsitektur sudah mengetahui apa saja yang akan dipelajari di arsitektur? Jujur saja saya nggak terlalu tahu ya, tapi mungkin gambaran besarnya ya merancang bangunan gitu. Apa background sekolah SLTA Anda? SMA, MA, SMK, jurusan apa? Saya di SMA Negeri 1 Air Putih, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Apakah ada hubungan jurusan di SMA, MA, SMK dengan perkuliahan di arsitektur? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih. Soalnya saya dulu jurusan IPA yang notabene-nya yang pastinya belajar biologi, fisika, kimia, mungkin dan juga matematika, dan itu cukup membantu di arsitektur. Mengapa memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang? Jujur saja saya pengen kuliah di Jawa, jadi pengen jauh dari kampung halaman, pengen merasakan dunia luar, tidak ada orang yang dikenal sebelumnya. Mungkin itu alasan saya. Dan juga pengen belajar agama juga. Apakah beda jurusan arsitektur dan jurusan teknik sipil? Setahu saya perbedaannya yang paling mendasar, jurusan arsitektur itu cenderung merancang. Jadi dalam merancang kita harus ada sense of art-nya, jadi harus ada seninya. Kalau misalnya setahu saya teknik sipil itu lebih ke perhitungan struktur dan lain-lain sebagainya. Biasanya project-projectnya juga sedikit berbeda. Kalau arsitektur biasanya project-projectnya seperti perancangan rumah atau bangunan dan lain-lain. Kalau misalnya teknik sipil itu biasanya lebih cenderung ke fasilitas umum, misalnya jembatan, jalan, dan lain-lain. Apakah sebelum memilih jurusan sudah mempelajari perbedaan arsitektur dan teknik sipil? Sebelum memilih jurusan, saya sudah mengetahui bahwa di teknik sipil itu terlalu banyak perhitungan. Jadi saya tidak mengambilnya karena saya tidak suka menghitung, jujur saja. Adakah target berapa lama lulus kuliah? Kalau ada, berapa lama? Kalau tidak ada, target apa saja yang Anda ingin dapatkan selama kuliah? Tentu saja sebagai mahasiswa pengennya kan lulus tepat waktu, yaitu 4 tahun. Tapi kalau misalnya paling lama, kalau ya paling lama lah, itu paling 5 tahun. Jangan sampai lebih. Target-targetnya selama kuliah ya paling cari relasi, cari ilmu-ilmu, cari mengikuti beberapa komunitas, organisasi, dan lain-lain.
Selama kuliah, ilmu apa saja yang Anda dapat selain ilmu dari bangku kuliah? Tentu saja karena saya mengikuti beberapa organisasi maupun dari kampus atau luar kampus dan beberapa komunitas, tentu saja saya mendapatkan ilmu. Misalnya saya mengikuti komunitas lettering yang ada di kampus, saya bisa belajar para ahlinya yang lebih ahli di bidang saya, di bidang misalnya seperti itu, atau organisasi lain misalnya membuat majalah dan lain-lain. Apakah cita-cita Anda? Kalau cita-cita itu berbeda-beda ya, tiap jenjang saya. Misalnya SD dulu saya pengen menjadi guru, SMP saya pengen menjadi arsitek, SMA saya pengen menjadi ilustrator atau desainer grafis, dan berubah lagi menjadi ambil arsitektur, dan belum berubah sampai sekarang. Tapi terus terupgrade sih, pengen jadi dosen atau kuliah S2, pengen jadi ASN, terus juga pengen ada usaha semacam yang passive income gitu. Kita nggak perlu kerja capek-capek tapi duit tetap ngalir terus, misalnya kayak punya kos-kosan atau rumah kontrakan tapi desainnya desain kita gitu. Oh iya, juga kepikiran kayak punya usaha-usaha seperti dekorasi, kayak misalnya ada acara gitu, kita bisa dekor untuk panggung dan lain-lain, untuk kita punya alat-alat. Pikiran sampai situ. Apakah Anda ingin menjadi profesional, akademisi, pengusaha, karyawan, ASN? Mengapa? Yang tadi udah saya jelaskan, saya pengen ASN. Soalnya kan gimana ya, kerjanya ASN itu lebih, walaupun kita sudah pensiun kita tetap dapat gaji gitu ya, itu cukup mencukupi sih untuk kehidupan tua nanti seperti apa. Mengapa Anda memilih cita-cita tersebut? Ya menurut saya karena cita-cita itu yang saya jabarkan tadi cukup menarik gitu ya, saya pengen. Rincikan apa yang Anda bayangkan, harapkan atau ekspektasi Anda tentang cita-cita Anda tersebut. Mungkin jawabannya seperti ini ya. Tamat kuliah S1 mungkin saya akan mencari kerja beberapa tahun, misalnya 2 tahun, lalu lanjut kuliah S2 dan melamar jadi dosen. Setelah itu setelah bekerja saya mau menikah dan meneruskan cita-cita yang udah saya planning sebelumnya. Bagaimana cara Anda meraih cita-cita tersebut? Ya tentu saja jawaban basic ya belajar. Apalagi kalau cita-cita kita jadi dosen ya bidangnya akademisi, tentu kita kan harus lebih banyak membaca atau lain-lain gitu, dengan banyak research dan gitu. Adakah aktivitas lain selama kuliah? Tidak. Mengapa? Kalau ada apa? Aktivitasnya yang telah saya jabarkan tadi ya, seperti ikut komunitas, misalnya saya ikut komunitas lettering, terkadang ada meet up, saya ikut sketsa juga. Misalnya ada, selain komunitas saya ikut organisasi. Selain mengurus organisasi itu ada gunanya untuk kita ke depannya, bagaimana kita memanage waktu kita, memanage ya perilaku kita terhadap orang lain gitu.
misalnya berlatih kita berkomunikasi dengan orang lain, berlatih kita untuk bersikap, dan itu tidak bisa didapatkan jika kita tidak mengikuti organisasi. Kemampuan untuk berkomunikasi itu bisa dapat dari sini. Apakah menjadi pengurus anggota organisasi di kampus? Jika iya, mengapa menjadi anggota organisasi tersebut? Iya, saya mengikut organisasi. Mengapa? Sebab saya ingin belajar. Nah, saya jujur saja saya nggak terlalu pintar untuk berkomunikasi sebelumnya. Untuk bersosialisasi juga sebelumnya tidak terlalu bisa gitu. Walaupun dari zaman SMP atau SMA saya ikut organisasi sih, tapi tetap bakat untuk kayak gitu nggak terlalu berbakat saya, jujur aja. Sampai sekarang pun agak sulit untuk berkomunikasi yang baik bagaimana. Selain untuk belajar berkomunikasi, bersosial gitu, tentu saja kan misalnya saya ikut organisasi himpunan. Nah, di situ kita belajar memanage waktu dan lain-lain gitu. Mengerjakan apa yang diamanahi untuk kita gitu. Ya, sekian video kali ini. Saya Muhammad Olisanzen. Saya undur diri.